Perkenalkan, nama saya Eka Diandika Bagus Cidisca. Saya nomor absen 9 dari kelas 12 F5. Dan ini adalah video wawancara sosiologi saya. Bali atau Pulau Dewata merupakan pulau kecil yang kaya akan keindahan alamnya. Namun di balik tersebut, terdapat budaya dan adat istiadat yang masih sangat kental yang ada di dalam masyarakat, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Untuk budaya yang pertama adalah canang. Canang merupakan sarana persembayangan agama Hindu yang mereka aturkan setiap hari atau hari-hari tertentu. Untuk lebih lengkapnya, saya sudah bertemu dengan narasumber pertama saya. Baik, saya di sini dengan narasumber pertama saya, yaitu dengan kakak Ananda. Baik, Kak Ananda, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang canang yang ada di Bali tersebut. Apakah fungsi canang tersebut? Baik, fungsi canang itu sendiri adalah sebagai sarana persembayangan umat Hindu di Bali yang biasanya diaturkan atau dipakai di hari-hari suci umat Hindu Bali, seperti hari Purnamo, hari Tilem, Kadang Kliwon, dan juga di hari-hari raya besar umat Hindu di Bali, seperti Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Pengarusi, Saraswati yang biasanya jatuh setiap 6 bulan sekali. Dan juga canang itu sebagai pelengkap dari sesaji yang diaturkan kepada biasanya yang Widiwarso berupa banten sodan dan gebogan. Canang sari berasal dari bahasa Jawa kuno atau Kawi yang berasal dari kata can, nang, dan sari yang berarti memohon kekuatan Sang Hyang Widiwasa. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah kakak mengetahui tentang apa arti kata dari canang sari? Canang sari itu diambil dari bahasa Jawa kuno, berasal dari 3 kata. Yang pertama ada can, yang artinya indah, nang artinya tujuan, dan sari artinya sumber. Sehingga makna dari kata canang sari itu sendiri adalah bermakna untuk meminta sebuah widya dari Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta semua prabawa ijo atau manifestasi ijo secara kalau maupun istana. Canang sari tersusun dari beberapa bahan yang bahan utamanya adalah janur. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apakah kakak tahu untuk bahan-bahan untuk membuat canang sari tersebut? Canang sari tersebut terbuat dari beberapa bahan. Bahan pokok utamanya adalah daun kelapa yang masih muda atau janur. Kalau di Bali disebutnya sebagai busung. Setelah itu ada juga yang menggunakan kombinasi antara janur tersebut dengan daun pisang. Di setiap canang sari pastinya ada porosan. Porosan tersebut terbuat dari daun sirih. Dan yang paling terakhir atau di posisi paling atas itu ada bunga. Dan bunga tersebut tidak satu macam tapi bermacam-macam, dan penempatannya sesuai dengan warna dan istana dari dewa-dewa yang dipercayai oleh umat Hindu Bali. Karena yang dibahas adalah canang sari, tentu paling di atas bunga tersebut ditambahkan nominal uang atau uang gepeng sebagai sari untuk melengkapi canang sari tersebut. Untuk topik selanjutnya, kenapa orang Bali selalu pergi ke dapur setelah datang dari berpergian? Untuk mengetahui lebih lengkapnya, saya sudah bertemu dengan narasumber kedua. Baik, saya di sini dengan narasumber kedua saya, yaitu dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Yansu. Baik Pak Yansu, Ya. saya di sini ingin bertanya lebih lanjut tentang adat atau budaya Bali. Saya ingin bertanya tentang kenapa biasanya orang Bali harus ke dapur atau setidaknya menginjak bagian dapur setelah datang dari bepergian. Itu begini ya, menurut petuah atau tutur-tutur orang tua zaman dulu, bahwa ketika kita datang dari bepergian, ada kemungkinan bahwa kita itu diikuti oleh
energi-energi negatif yang mengikuti kita masuk ke dalam rumah. Kemungkinan ketika kita ada di jalan, kita melewati kuburan atau melewati pohon besar atau tempat-tempat keramat yang mempunyai mungkin energi-energi yang kurang bagus. Nah, ketika kita pulang ke rumah, kemungkinan energi-energi itu ikut datang ke rumah, masuk ke pekarangan kita. Nah, untuk menangkal atau menghilangkan pengaruh buruk atau pengaruh negatif dari energi-energi tersebut, menurut para tetua kita bisa masuk ke area dapur atau perantenan terlebih dahulu, karena kita percaya bahwa dapur adalah tempat atau linggih atau tanahnya ide betara api atau ide betara agni. Kepada beliau kita mohon agar energi-energi negatif yang datang bersama kita dinetralisir atau diperlino, agar ketika kita kembali berada di rumah, suasana perumahan, suasana kita dengan antara keluarga bisa tetap menjadi harmonis, energi kita positif, kita bisa hidup dengan nyaman tanpa ada kemungkinan pertengkaran atau perkelahian akibat pengaruh negatif dari energi yang datang bersama kita. Begitu yang menurut saya terima, ini ajaran-ajaran dari tetua atau penginsir yang kita punya di daerah kita. Begitu dapat saya sampaikan. Dengan berakhirnya video wawancara kedua, maka berakhir juga dengan video wawancara ini. Saya tutup dengan terima kasih.